Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dalam Quran cetakan Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang ada di dalam Quran cetakan Timur Tengah atau Quran cetakan Madinah. Jadi ada beberapa tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah ini, sehingga ketika kita misalkan memahami apa yang ada di dalam tanda-tanda tersebut, ya, memahami tanda ini maksudnya apa, tanda ini maksudnya apa, maka insya Allah 80% bacaan kita akan sesuai dengan tajwid. Jadi salah satu kelebihan daripada Quran cetakan Indonesia, daripada Al-Quran cetakan Indonesia adalah tandanya yang banyak sekali. Jadi bukan membuat kita menjadi malas ya dalam membaca Al-Quran atau mempelajari tajwid, tapi kadang-kadang ketika kita membaca Quran, kita perlu sering lupa mungkin ya. Kita sering lupa ini aslinya bacanya apa dan lain sebagainya. Maka semua ini akan dijelaskan di dalam Quran cetakan Timur Tengah ini. Jadi ketika kita memahami tandanya, maka kita tahu, oh ini bacaannya ini dan lain sebagainya. Jadi menghilangkan daripada keraguan yang ada dalam diri kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah atau Timur Tengah, maka sebaiknya kita untuk mengerti siapalah yang menulis Quran cetakan Madinah atau Timur Tengah ini. Jadi nama beliau adalah Syekh Utsman Toha. Dulu saya kira yang menulis Al-Quran ini adalah komputer. Jadi tulisannya sangat bagus sekali, sangat rapi sekali, sangat indah sekali. Jadi ternyata anggapan saya salah. Jadi yang menulis Al-Quran cetakan Timur Tengah atau Madinah ini adalah seorang ulama yang bernama Syekh Utsman Toha. Kalau kita melihat dan para kaligrafi ya, para ahli kaligrafi itu ketika dia menulis sebuah kaligrafi, maka kadang-kadang dia meletakkan tanda di dalam karyanya tersebut. Maka bisa kita lihat di Quran cetakan Madinah ini ada tulisan Al-Khattat Utsman Toha ya, di lingkaran itu ada bagian bawahnya. Nah, itu ada tulisan Khattat, Al-Khattat itu ahli kaligrafi, Utsman Toha beliau adalah Utsman Toha. Jadi ini adalah kontribusi beliau yang luar biasa dalam menulis Al-Quran. Salah satu kehebatan beliau dalam menulis Al-Quran ini adalah beliau membagikan setiap halaman itu adalah 15 baris. Jadi setiap juz beliau bagikan menjadi 10 lembar. Jadi setiap juz 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Dan juga bagaimana dia bisa mengaturnya menjadi sampai 30 juz. Bahkan juga menulisnya dengan pojoknya ya, ayatnya itu habis di pojok bawah. Makanya kadang-kadang Al-Quran model yang kita ini adalah biasanya diistilahkan dengan Al-Quran pojok. Karena apa? Ayatnya sampai di pojoknya. Tapi kalau kita misalkan dulu membaca Quran yang cetakan lama sekali, kadang-kadang ayatnya belum habis di pojok, dia sudah lanjut di sebelahnya, jadi tidak sampai pojok. Jadi ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luar biasa karena kontribusi beliau yang luar biasa dalam Al-Quran ini, dalam menulis Al-Quran ini. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tanda-tanda dalam Al-Quran cetakan Madinah dan atau Timur Tengah. Baik, kalau kita membaca tanda-tanda ini sebetulnya ada di, kalau kita membeli Al-Quran cetakan Madinah, maka kita bisa lihat di akhir-akhir lembaran ya dalam Al-Quran cetakan Madinah, maka di situ ada tulisan yang namanya istilahatud dhabat. Istilahatud dhabat itu maksudnya apa? Adalah istilah-istilah dalam penulisan Al-Quran cetakan Timur Tengah. Jadi kalau kita beli cetakan Madinah, dia akan ngasih secara yang lebih komplit, penjelasannya lebih panjang. Tapi kalau kita beli Quran cetakan misalkan Mesir ataupun Suriah ya, ada juga istilah dobatnya, tapi mereka menulisnya secara ringkas sekali. Jadi penjelasannya sangat ringkas. Jadi di sini kita akan coba kaji, kita baca bersama-sama
tentang Quran cetakan Madinah, karena di sini penjelasannya lebih panjang. Baik, di sini saya hanya akan membacakan bahasa Indonesianya aja ya, biar waktunya tidak terlalu panjang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tulisan, ketika kita menemukan sebuah lingkaran yang tengahnya bolong, jadi di situ kita ada lihat ya, yang dalam kurung itu ada sebuah lingkaran bulat ya, yang tengahnya bolong. Di atas salah satu huruf ilah as-salasa, di atas salah satu huruf ilah, jadi ada huruf itu yang ilah itu artinya berpenyakit. 3 huruf itu adalah huruf alif, wawu sama ya. Jadi ketika kita menemukan lambang kecil ini, bulat kecil ini di atas 3 huruf ilah yaitu alif, wawu, ya, maka yang dimaksud adalah itu menunjukkan bahwasanya dia adalah huruf tambahan. Jadi ketika dia hanya huruf tambahan saja, maka dia tidak diucapkan di dalam wasol dan juga tidak diucapkan ketika wakof. Jadi kita tahu ya, kalau membaca Al-Quran ada istilahnya wasol, ada istilahnya wakof. Wasol itu artinya lanjut, kalau wakof artinya berhenti. Di sini dikasih petunjuk. Jadi kita tadi maksudnya apa? Ketika kita menemukan lambang bulatan ini, di tengahnya ada bolongnya, kemudian tanda tersebut di atas 3 huruf atau salah satu dari 3 huruf alif, wawu, dan ya, maka dia tidak dibaca sama sekali ketika dia lanjut ataupun ketika dia berhenti. Contohnya adalah kata amanu. Jadi alifnya tidak dibaca. Yatlu suhufa, alifnya tidak dibaca. La azbahanna, alifnya tidak dibaca. Ulaika. Di sini kesalahan juga yang sering kita ketemukan ya di dalam lapangan ketika membaca ulaika. Kalau mereka belum tahu ilmunya, maka dia akan baca ulaika. Jadi dipanjangkan karena di situ ada wawunya. Jadi dikirain itu adalah sukun, jadi dipanjangkan. Jadi di sini kita sudah tahu ya bahwasanya lambang tersebut menunjukkan tidak dibaca. Jadi ulaika, jangan dibaca ulaika. Selanjutnya min naba'il mursalin. Jadi tidak dibaca min naba'il mursalin. Dan juga ketika kita stop di situ ya, di min naba'in, nah kalau kita stop di situ bacanya akan begini, min naba, karena tadi kita bilang lambang seperti hurufnya di situ hanya tambahan saja. Jadi ketika di stop kan tidak dibaca. Kalau misalkan kita teranggap ya di situ adalah termasuk bagiannya, maka kita akan bacanya begini, min nabai, ya. Jadi penting banget kita mengetahui lambang tersebut. Jadi ketika wasol tidak dibaca, ketika stop juga atau wakof tidak juga dibaca. Jadi bacanya min naba, bukan min nabai, dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin selanjutnya, paragraf selanjutnya. Di situ disebutkan ketika kita menemukan lingkaran juga, tetapi lingkarannya ini berdiri dan lonjong, tengahnya juga ada bolongnya, jadi lonjong ke atas. Yang mana lonjong ke atas ini hanya ada di atas alif yang setelahnya berharokat. Di sini juga saya ingin jelaskan bahwasanya ada namanya alif, ada namanya hamzah, ya. Yang dimaksud dengan alif adalah huruf yang dia tegak itu seperti tongkat tapi tidak menerima harokat. Jadi kalau kita melihat ada tongkat kemudian kok tidak ada harokatnya, maka itu adalah namanya alif. Tapi ketika kita melihat tongkat juga tapi kok ada harokatnya, maka itu adalah hamzah. Jadi lambang ini khusus hanya ada di atas alif saja. Kemudian setelahnya berharokat. Jadi setelahnya berharokat, bukan sukun.
Jadi juga kita harus ketahui bersama yang dinamakan harokat itu ada 3 tadi ya, dhammah, fathah, kasroh. Adapun sukun dia tidak termasuk dengan harokat karena dia berhenti atau tidak bergerak ya. Jadi di atas alif mutaharrik bergerak atau berharokat tadi menunjukkan atas tambahannya ketika dia wasol, tidak ketika dia wakof. Jadi penjelasannya ketika kita menemukan lambang itu, maka dia ketika wasol dilanjutkan dia tidak dibaca. Tapi ketika kita berhenti, maka dia dibaca. Contohnya di sini adalah ketika wasol ya, bacanya akan begini. Ana khairum min lakinnahu wallahu rabbi. Jadi kita lihat ya. Ana khairum min. Kalau orang mungkin belum tahu tentang tanda ini, maka dia akan membaca ana khairum min lakinnahu wallah. Jadi sekarang kita sudah ketahui bahwasanya ketika kita menemukan lambang lonjongnya ke atas, tengahnya bolong, maka tidak dibaca ketika wasol. Jadi ana khairum min. Tapi di sini juga dijelaskan itu ketika wasal saja. Maka ketika dia wakof, maka dia dibaca atau teranggap. Maka ketika misalkan ada kata selanjutnya ya, kita stop di kata ana, maka dia akan dibaca ana khairum min. Ya kita sudah stop tadi ya. Jadi ana, kalau kita menganggapnya seperti yang tadi awal, yaitu artinya dia tidak ada sama sekali ketika wakof sama wasol, maka dia akan dibacanya an. Ya, tidak dibaca ana. Jadi ingat ya, ketika dia lanjut maka tidak dibaca, tapi ketika dia stop maka dia teranggap atau terbaca. Kemudian selanjutnya dia tidak ada alifnya ketika, maksudnya tidak ada lambang ini ketika setelahnya itu sukun. Jadi kita bilang ya, ada namanya harokat, ada namanya sukun. Jadi beda antara sukun dengan harokat. Jadi ketika setelahnya sukun, maka lambang ini dibuang. Jadi suatu tulisan anan nadhir. Kenapa hal ini dibuang? Karena emang sudah pasti ya kalau kita baca Al-Quran, setelahnya tasdid pasti kita langsung masuk ke setelahnya. Jadi tidak perlu lagi ada keraguan di situ. Makanya di sini lambang bulatan tadi tuh, lonjong itu dibuang. Jadi anan nadir, tidak perlu kita ada lambangnya di situ. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada tulisan ketika kita menemukan kepala kho ya, sogir yang dia kecil tanpa ada titik di atasnya, maka itu, jadi kalau lambang sukun ya, kalau kita lihat secara baik-baik sebetulnya dia diambil dari huruf kho ya, kepalanya saja tanpa diambil bagian bawahnya atau perutnya, jadi atasnya aja, kepalanya saja. Maka artinya apa? Jadi ketika kita menemukan lambang sukun ini atau kepala kho ini, di atas semua huruf menunjukkan atas sukun, bahwasanya dia bacaannya adalah sukun. Dan juga bacaannya adalah izhar. Kita tahu ya hukum tajwid ada namanya izhar, artinya bacaannya jelas, tidak dengung. Nah, jadi kalau di Quran cetakan Timur Tengah ini ketika kita menemukan lambang sukun 100% bacaannya akan izhar atau jelas. Tapi kalau kita nanti membaca Quran cetakan Indonesia, tanda sukun ini belum tentu dia izhar terus, tapi dia bisa ikhfa dan lain sebagainya. Jadi salah satu pembeda ya dalam Quran cetakan Timur Tengah. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita menemukan lambang sukun ini 100% dia bacaannya izhar. Coba kita lihat di bacaannya, di situ ada tulisan min khairin. Min khairin. Nggak mungkin kita akan membacanya
min khairin, tidak mungkin, ya. Selanjutnya ada kata awa'alta qad sami'a nadijat juluduhum wa idh sarafna, dan lain sebagainya. Jadi ingat, kalau kita menemukan lambang sukun di Quran cetakan Timur Tengah 100% bacaannya adalah izhar. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada tulisan ketika kita menemukan sebuah huruf, ya, tidak ada lambangnya sama sekali, tidak ada sukunnya, tidak ada fathahnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya berharokat tasdid atau berlambang tasdid, ya. Jadi kita nemu huruf, kok ini hurufnya tidak ada lambangnya sama sekali. Kemudian setelahnya bertasdid, ya, maka apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud adalah kita dinamakan sebagai idgham. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, dan di sini namanya adalah idgham kamil. Kalau kita kan sudah kenal ya, idgham biguna, idgham bila guna, dan lain sebagainya, tapi ada yang satu hal yang mungkin istilahnya agak sering kita lupa atau belum kita pelajarin, namanya idgham kamil. Jadi memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna. Jadi huruf pertama ini sama sekali hilang, tidak dibaca sama sekali. Jadi itu ya, baik dari hurufnya, zatnya, ataupun sifat-sifat dari huruf pertama itu dibuang sama sekali. Kan nanti kalau kita mempelajari ilmu tajwid, ada namanya sifatul huruf, sifat daripada huruf. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang udaranya terhembus, dan lain sebagainya. Jadi di sini hilang sama sekali. Huruf pertamanya hilang sama sekali. Jadi dimasukkan langsung ke huruf kedua. Ini bila apa? Bila kita menemukan sebuah huruf kok tidak ada lambangnya, tidak ada tanda-tandanya, dan setelahnya berharokat tasdid. Mari kita lihat di contoh tersebut. Di situ dikatakan millinatin mir rabbik min nur mimma'in ujibad da'watukuma. Kita lihat ya, ujibad da'watukuma. Jadi tidak dibaca ujibat da'watukuma. Jadi taknya dibuang sama sekali. Asaw wa kanu wa qalat ta'ifah. Kita lihat ya, wa qalat ta'ifah. Jadi taknya dibuang sama sekali. Terus selanjutnya bal rafa'ahullah. Jadi kita tidak dibaca bal rafa'ahu, tapi bal rafa'ahu. Jadi dibuang sama sekali huruf lamnya. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya. Sekarang lambangnya mirip, cuma setelahnya tidak ada tasdidnya. Kalau yang pertama tadi tidak ada lambang huruf, menemukan huruf tidak ada lambangnya tapi ada tasdidnya setelahnya, maka sekarang tidak ada lambang juga hurufnya tapi setelahnya tidak ada tasdid. Maka di sini ada dua hukum. Hukum pertama adalah idgham naqis. Kalau tadi idgham kamil ya, artinya hurufnya sama sifat dari huruf tersebut hilang sama sekali. Maka di sini naqis itu artinya kurang. Jadi yang hilang cuma hurufnya saja, tapi sifatnya dari huruf tersebut itu masih ada. Di sini coba kita baca yang agak baris ketiga itu ya. Yang pertama kita nggak, baris kedua kita tidak usah baca. Maka di sini dikatakan bahwasanya bacaannya adalah yang benar ya. Itu begini. Farrattum. Yang kedua, basalta. Selanjutnya yang ketiga, ahaltu. Nah, kalau kita melihat di situ ada huruf to ya. To itu memiliki sifat yang namanya isti'la. Wa kullul musta'la mufakhamah, dan setiap yang isti'la itu adalah tebal.
Maka bacaan to itu seperti gini. To, to, to. Kalau ta itu tipis. Ta, ta, ta. Kalau kita lihat bacaan saya tadi atau kita dengarkan bacaan saya tadi, maka bacaannya farrautum. Farrautum. Jadi ada tebelnya. Tebelnya itu, sifat tebelnya itu masih ada. Jadi dimasukin, tapi sifat daripada huruf pertama yaitu tebalnya tadi itu masih ada. Dan yang salah itu seperti ini kalau kita baca ya. Basata. Basata. Jadi toknya hilang karena dia langsung tipis. Tapi kalau kita baca basalta. Basalta, ya, masih ada tebalnya. Jadi maksudnya itu adalah itu ya. Hurufnya dihilangin tapi sifat dari huruf yang dihilangin itu masih ada. Kemudian kita masuk ke hukum bacaan keduanya. Jadi kalau tidak ada lambang, kemudian setelahnya tidak bertasydid, pertama tadi idgham nakis, maka yang kedua ini adalah bacaannya ikhfa. Jadi bacaannya ikhfa. Tidak ada namanya izhar. Jadi kalau tadi ya, kita lihat huruf ada lambang sukun, pasti dia izhar. Nah, kalau kita nemukan huruf tidak ada lambangnya setelahnya tidak bertasydid, kemungkinan besar juga dia adalah bacaannya ikhfa. Bisa juga tadi idgham juga ya, dan lain sebagainya. Jadi harus kita perhatikan hukum-hukum tajwidnya juga. Baik, di sini kita bisa lihat contoh ya. Di situ ada kata min tahtiha. Min tahtiha. Jadi di situ ada huruf nun, tidak ada lambangnya, setelahnya huruf ta ya, tidak bertasydid, maka dia bacanya min tahtiha. Jangan dibaca min tahtiha, itu salah ya. Jadi pasti dia bacaannya ikhfa. Kemudian selanjutnya di situ ada tulisan juga syafawi. Jadi bisa ikhfa hakiki, bisa juga ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi contohnya seperti ja'ahum bil haqq. Di situ ada mim, huruf mim, tidak ada lambangnya. Kemudian setelahnya berharokat kasroh atau tidak bertasydid, maka dibaca ikhfa syafawi di sini. Ja'ahum bil haqq. Baik, berarti tadi kita sudah bisa simpulkan ya, kalau kita menemukan huruf tidak ada lambangnya, setelahnya tidak bertasydid, berarti dia ada dua kemungkinan, idgham nakis atau dia bacaannya ikhfa. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Di paragraf terakhir di situ ada kalau kita menemukan tanwin ya. Tanwin tahu ya, tanwin itu an, in atau un. Tetapi tanwinnya ini sejajar ya. Kalau kita lihat itu di dalam kurung, di situ ada, kalau domatainnya modelnya begitu ya, ingat ya, domatainnya modelnya begitu, karena nanti kita akan menemukan domatain yang bentuknya agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat domatainnya begitu, terus kita lihat fathatain sebelah sampingnya itu atas sama bawahnya sejajar, itu kan ada dua garis atas sama bawah. Kalau dia sejajar, maka hukumnya seperti yang akan kita sebutkan nanti. Begitu juga dengan kasrotennya ya. Kita lihat kasrotennya itu atas dan bawahnya juga sejajar. Dua huruf ini, dua harokat ini atau dua garis ini sejajar. Maka bila kita lihat ketiga lambang ini dalam Quran cetakan Timur Tengah, maka bacaannya 100% pasti izhar. Jadi bacaannya pasti izhar. Mari kita lihat di contoh yang di bawah situ ya. Di situ bacanya seperti ini. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Jelas ya. Haliman ghafura. Terus yang ketiga, walikulli qaumin had. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi bahwasanya ketika menemukan tiga lambang ini bacaannya pasti jelas, bacaannya pasti izhar ya. Jadi jangan dibaca harisun alaikum atau haliman ghafura.
وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Jadi itu salah ya, bacaan yang salah. Jadi ketika menemukan 3 lambang ini, bacaannya pasti jelas. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya adalah ketika kita melihat 3 tanda berikut, 3 harokat berikut, kita lihat di situ ya, ada dommatain. Tadi saya sudah katakan dommah ini ada 2 bentuk ya. Seperti yang tadi itu yang izhar. Nah, sekarang ini ada yang bentuknya dommahnya 2 ya, berbeda. Kemudian fathatanya juga berbeda. Di sini kita lihat ya, ada 2 garis, tapi antara yang atas dengan yang bawah tidak sejajar. Kalau yang tadi sejajar ya, kalau yang tadi sejajar atas bawah, lurus banget sejajar, maka yang bawah yang sekarang ini dia tidak sejajar, baik fathatain ataupun kasrotainnya, dia tidak sejajar. Ada yang panjang ke sana, yang satu panjang ke sini. Bila, dan ini sama hukumnya dengan yang tadi ya, yang apa namanya, huruf tidak ada lambangnya, jadi hukumnya sama. Jadi nanti ada yang ketika setelahnya bertasdid dan ketika setelahnya bersukun tidak bertasdid ya. Jadi hukumnya sepertinya sama aja. Jadi di sini yang paragraf pertama ini, ketika kita menemukan 3 lambang ini dan setelahnya bertasdid, maka hukumnya adalah idgham kamil seperti yang tadi. Di sini akan dikatakan la ra'ufur rahim mubsiratan litabtaghu yawma idin na'imah. Jadi langsung idgham kamil. Apa namanya? Yang harokat pertama itu dibuang sama sekali, sifat dan hurufnya dimasukin ke huruf yang kedua. Kemudian yang paragraf selanjutnya adalah apabila 3 lambang tersebut dan setelahnya tidak bertasdid, maka ini menunjukkan sama juga seperti yang tadi ya, idgham nakis. Hukumnya adalah idgham nakis. Kita bacakan di situ. Jadi bacaannya rahimu wadud wa anharan wa subula fi jannatin wa uyun. Dan juga tadi hurufnya idgham nakis ya. Nah, sekarang juga sama seperti yang tadi, yaitu adalah bacaannya ikhfa ya. Mari kita baca bacaan ikhfanya. Shihabun saqib. Jadi jangan dibaca shihabun saqib. Jadi diikhfakan. Terus selanjutnya sira'an zalik. Jangan dibaca sira'an zalik. Selanjutnya ala kulli syai'in qadir. Ya. Syai'in qadir. Jangan dibaca syai'in qadir. Jadi antara hukum bacaannya antara tanwin ini dengan yang tadi ya, yang huruf tidak ada lambangnya, baik dia nanti setelahnya tasdid ataupun setelahnya tidak bertasdid, itu hukumnya sama. Ya, perincian hukumnya itu sama. Baik, kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di situ ada mim kecil. Kalau kita menemukan mim kecil ada di atas sebuah huruf, dan ini juga kita perlu perhatikan ya, ada mim kecil itu ada 2 di dalam Quran cetakan Timur Tengah ini. Kalau ekornya ke bawah, maka bacaannya adalah iqlab. Tapi kalau ekornya ke samping, maka di situ nanti namanya waqfun lazim. Artinya dia harus berhenti ya. Nah, di sini kalau kita yang pembahasan ini sekarang mim kecil tapi ekornya ke bawah, maka ini adalah iqlab. Dan kita ketahui bersama iqlab itu adalah menjadikan hurufnya tanwin atau mim atau nunnya menjadi huruf mim. Baik, sekarang kita akan coba baca. Jadi bacanya seperti ini. Alimun bidzatis sudur jazaan bima
kiramin bararah ambihum wa min ba'du dan lain sebagainya. Dan ini dibacanya dengan cara didengungkan ya. Jadi dibaca dengan didengungkan. Jadi kalau ketika kita menemukan mim yang ekornya ke bawah, maka dan mimnya kecil ya, mimnya sogir kecil, maka dia adalah bacaan